Jumpa lagi bersama saya, Linda Wahyudi, di podcast saya. Kali ini saya ditemenin adik saya yang dari jauh, dari Bangka Belitung. Halo Romohan. Halo, Celinda. Romo bagaimana? Sehat Romo? Sehat, sehat. Romo sudah berapa lama ditabiskan Romo jadi imam? Saya ditabiskan 14 Februari 2003. Jadi Wah, tahun ini saya sudah 18 tahun imamat. itu tanggal cantik Romo. Setiap tanggal kan cantik ya. Itu pasti saya ingat Romo kalau 14 Februari itu Romo. Syukurlah kalau masih diingat. Karena itu hari istimewa katanya, terutama sama anak-anak muda ini, Valentine. Iya, iya betul. Jadi dari tahun 2003, 2003. berarti sudah 18 tahun Romo. Iya, betul. Nah, sekarang Romo tugas di mana ya Romo? Saya sekarang tugasnya ini non parokial. Oh, Jadi mengurus Komisi Kerasulan Awam, lalu juga menjadi sekretaris Yayasan Baktiwara, itu yayasan milik Keuskupan Pangkal Pinang yang membawahi unit karya di bidang kesehatan, rumah sakit, klinik, dan apotek. Lalu juga saya jadi anggota FKUB Provinsi Bangka Belitung mewakili Gereja Katolik. oh, ini keuskupan mana Romo? Saya di Keuskupan Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang Keuskupan itu Pangkal Pinang itu wilayahnya mewakili, meliputi ya. wilayahnya meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Oh, wilayahnya 2 provinsi kepulauan. oh, berarti banyak pulau itu Romo. Banyak pulau, banyak pulau. Apakah tidak kesulitan dengan banyak pulau gitu Romo? Pasti ada kesulitan, terutama tantangan geografis. Ya, di wilayah utara di Kepulauan Riau, kalau musim utara, orang sana nyebutnya musim utara. Untuk menyebut musim ketika badai di lautan itu lumayan kuat, itu praktis kita tidak bisa mengadakan kunjungan pastoral. Kalau di wilayah Bangka Belitung bisa terjangkau. Tidak ada juga yang di pulau. Pulau itu kebanyakan di wilayah utara, di Kepulauan Riau. Romo selama 18 tahun ya tadi Romo ya. Ya, ya. Itu Romo pernah pegang berapa paroki Romo? Nah, saya malah belum pernah jadi pastor paroki. Oh, oke. Saya kebanyakan tugas kategorial. Oke. Ketika baru ditabiskan, saya menjadi sekretaris uskup. Lalu kemudian sambil menjadi ketua komisi, saya jadi pastor rekan di beberapa paroki. Bahkan sejak 2016 saya tidak jadi pastor rekan lagi di paroki, tapi penuh mengurus komisi. Bahkan pernah juga rangkap saya di Komisi Kerasulan Awam, lalu juga rangkap jadi ketua Komisi Kepemudaan dan mengelola ada di sini namanya Lavita Youth Center, itu pusat pembinaan orang muda milik Keuskupan. Lalu sejak 2017 tugas di Komisi Kepemudaan itu digantikan oleh Romo yang lain. Saya di Komisi Kerawam, lalu tahun 2019 nambah lagi tugas untuk sekretaris yayasan. Romo memang cocok. Gayanya gaya anak muda, jadi pasti senang sekali anak-anak muda kalau Romo yang mimpin. Ya, sebenarnya semua Romo mesti bisa dong. Bisa masuk ke semua kelompok, bisa ke anak-anak, bisa ke remaja, orang muda, Romo, keluarga. Idealnya sih begitu ya. baik Romo jadi pastor rekan maupun menjadi ini megang kategorial itu pernah nggak Romo mengalami tantangan yang sampai rasanya aduh
kok begini berat ya gitu. Saya pernah bertugas di Pulau Nias ketika pulau itu hancur luluh pasca tsunami dan gempa. 5 tahun saya di sana, persis pada masa-masa masa-masa kehancuran secara fisik ya. Lalu kemudian pemerintah membuat program rekonstruksi dan rehabilitasi. Saya sendiri merasa bukan tugasnya yang berat ya, tapi harus menyaksikan umat yang kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan saudara, lalu kehilangan harta benda, dan kemudian mengajak mereka untuk bertumbuh lagi, untuk bangun lagi, untuk bangkit, untuk memulai kehidupan. Di situ saya merasakan bahwa apa yang secara teoritis orang-orang ajarkan, ternyata ketika berhadapan langsung dengan kenyataan, orang yang sudah puluhan tahun merintis usaha, tiba-tiba hancur hanya dalam sekejap. Ya, itu hanya dalam sekian detik ya, seluruh uninya hancur. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang bagi saya sangat sangat berkesan, sangat menantang juga. Loh, Karena menemani. apakah Ya. Kepulauan Nias itu termasuk Keuskupan Bangka Belitung, Romo? Bukan. Keuskupan Nias itu masuk Keuskupan Sibolga. Tapi dulu saya pernah kerja di sana. Oh, soalnya pada waktu gempa itu saya juga pernah ke sana, Romo. Ya, Mengadakan jangan-jangan pernah. healing. Saya 2005 sampai 2009 di sana. Saya lupa pastinya tahunnya, tetapi saya di sana kayak di rumah retret di atas begitu, Romo. Di rumah retret punya ini ya, milik Kapusin di Laverna ya. Ya, Laverna, bisa kelihatan dermaga. Betul, persis di atas dermaga Kota Gunung Sitoli. Nah, saya diundang tuh inner healing, Romo. Saya juga dulu kerja pernah juga menggagas itu. Waktu itu direktur KKI-nya Romo Patris. Oh, saya Patris dengan Pak. Pastor Terry. Mungkin waktu itu Romo Terry sebenarnya resminya sudah bukan di KKI ya, waktu itu ya. Karena waktu gempa itu direktur KKI-nya Romo Patris Pak SVD. Saya juga punya menjalin beberapa program untuk trauma healing anak-anak bersama beliau. Mungkin kita belum kenal, Romo. Saya waktu ke sana. Celinda kan terkenal, masa nggak kenal? Atau mungkin ini antara dua saja. Mungkin waktunya sebelum saya pindah atau setelah saya pindah. Saya mulai Mei 2005 di sana. Saya lupa waktunya, tapi pas habis gempa di Nias itu, Romo. Mestinya saya ada ya, karena saya pindah dari Nias persis setelah seluruh proses rekonstruksi rehabilitasi secara resmi ditutup 30 April 2009. Soalnya saya lihat pakai tenda-tenda semua itu, Romo. Gerejanya udah hancur itu. Pakai tenda-tenda begitu. Ya, saya ngalami juga tinggal di tenda. Ya. Ya, Romo. Itu untuk Romo berat sekali ya, Romo, melihat umat kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan Romo harus mendampingi di sana ya, Romo. Iya, betul. Nah, kalau pada waktu mengetuai komisi kepemudaan itu ada tantangannya nggak, Romo? Sebenarnya sih tantangan pendampingan orang muda itu ya kebanyakan sama lah ya, di mana-mana, karena kita mendampingi anak-anak di rentang usia yang lebih mirip. Tapi ketika saya jadi ketua komisi kepemudaan itu persis Gereja Indonesia mengadakan Indonesian Youth Day. Yang di Manado, Romo. Kedua di Manado. Jadi yang di Manado. Jadi saya menikmati justru prosesnya karena waktu itu ada Salib Indonesian Youth Day yang berkeliling dari paroki ke paroki. Sebagai ketua komisi saya juga ikut ya dengan mengajak anak-anak muda dari paroki yang satu mengantar salib Indonesian Youth Day itu ke paroki berikut, mengalami perjumpaan
antara orang muda yang berbeda paroki meskipun satu kuskupan, lalu kemudian sharing bersama-sama dengan mereka, cerita gaya mereka dengan segala keprihatinan, dengan segala harapan, dengan segala kecemasan mereka. Dan itu bagi saya menarik karena ini juga, karena persis jadi saya mengalami juga periode mendampingi orang muda ketika media sosial belum semasif ini. Tapi juga mendampingi orang muda ketika dunia maya itu lebih ramai daripada perjumpaan fisik ya. Maka Indonesian Youth Day bukan hanya pada puncaknya di Manado, tapi dari seluruh proses perjumpaan, proses sharing, proses pendalaman di komunitas-komunitas orang muda di paroki, itu bagi saya menarik karena mereka berjumpa secara fisik, mereka berinteraksi, mereka bertukar cerita. Juga ketika pada puncaknya ada program live-in, utusan-utusan keuskupan itu tinggal di keluarga-keluarga, bagi saya itu membawa kesan yang baik. Karena apa? Karena orang pada saat itu terbiasa yang punya 5.000 teman, satu akun Facebook. Tapi mungkin yang dikenal cuma beberapa puluh ya. Tapi ketika kemudian dia tinggal dengan satu keluarga 4 hari dan kesannya tetap kuat meskipun sudah pulang, masih ada kontak, masih menelpon, masih nanya kabar, bahkan masih kirim oleh-oleh. Nah, untuk saya itu luar biasa. Romo, ada nggak tantangannya? Karena keuskupannya Romo itu kan pulaunya banyak, Romo. Itu bagaimana? Kalau Romonya apa ya Iya, cukup ya. Romo harus keliling begitu, Romo. Tantangan terbesar di sini ya itu tadi, perjumpaan dengan wilayah yang terpisah secara geografis. Perjumpaan secara fisik itu mahal ya, langka. Jadi pastor kalau berkunjung ya baru berjumpa, dan perjumpaan itu biasanya juga diisi dengan macam-macam hal ya, termasuk pelayanan sakramen yang mungkin secara sehari-hari tidak bisa mereka terima. Ya, Ekaristi baru mereka rayakan kalau ada pastor datang, juga pembaptisan, komuni, pernikahan dan lain sebagainya. Juga untuk yang tua-tua, pas pastor datang juga menerima pengurapan orang sakit. Jadi tantangan di pulau pertama itu perjumpaan. Lalu juga ketergantungan mereka pada alam. Jadi ketika alam itu bersahabat, dalam arti cuaca baik, cuaca laut, hasil laut juga bagus, ya mereka bisa menjalani hidup dengan baiklah, dengan tenang. Tapi ketika cuaca laut buruk, ketika hasil laut juga jelek, apalagi ketika harus berhadapan di wilayah utara itu, bahkan berhadapan dengan para pencuri ikan ya, yang notabene punya kemampuan lebih besar, kesulitan tersendiri juga. Lalu tantangan yang lain pendidikan. Anak-anak pulau itu sulit mendapat akses pendidikan yang baik. Pemerintah membuka sekolah, tapi juga tidak mudah mendapat guru yang bersedia ditempatkan di sana, meskipun dengan insentif besar. Ya, selain kendala alam tadi itu. Maka gereja juga, keuskupan mencoba menjawab tantangan itu dengan misalnya membangun sekolah di pulau, lalu menyediakan asrama. Ya jangan dibayangkan asramanya seperti di kota besar ya, dengan fasilitas yang baik ya. Ini anak-anak pulau supaya dia tidak bolak-balik saja antara pulau, karena sekolahnya di pulau lain, orang tuanya tinggal di pulau yang lain. Kalau dia harus datang sekolah dari rumah, itu tidak mudah. Maka disediakan asrama untuk tempat tinggal selama dia bersekolah. Sekali 2 minggu, dia pulang ke rumah untuk ambil bekal dan lain sebagainya. Romo pernah pegang seminari nggak, Romo? Saya tidak pernah tugas di seminari. Mengajar pernah, tapi tidak lama lah. Saya membantu untuk praktek pelatihan public speaking untuk anak-anak
di kelas retorika sebelum mereka masuk ke tahun rohani di Seminari Tinggi. Jadi Romo sekarang tinggal di Keuskupan Saya sekarang di Keuskupan. di Pulau Bangka. Jadi sehari-hari mengurus di Pulau Bangka, di Kota Pangkal Pinang. Oke. Yang saya pernah mengisi seminari John Boon itu di mana, Romo? Di Bangka Oh ya? ya, itu di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, di Bangka, Pangkal Pinang. John Boon itu juga baru 10 tahun ya usianya tahun ini. Seminari. Jadi sebelumnya Keuskupan Pangkal Pinang ini mengirim calon atau mengharapkan calon dari seminari-seminari di luar Pangkal Pinang. Dari Palembang, dari Siantar, dari Flores, dari Bogor. Nah, 10 tahun yang lalu, Bapak Uskup almarhum Monsinyur Hilarius membangun seminari menengah dan diberi nama Mario John Boon. Mario John Boon itu Imam Projo Indonesia pertama dan Imam Projo Keuskupan Pangkal Pinang pertama. Dia ditabiskan tahun 1935. Orang asli, orang Tionghoa Bangka. Iya, saya pernah ngisi di sana, Romo. 5 hari kalau nggak salah, Romo. Ya, betul-betul. Di Purisadana ya kegiatannya ya. Tempat retret Romo, kalau Purisadana. saya pernah diundang juga ke Tanjung Pinang, itu keuskupannya Romo apa bukan ya? Ke Tanjung Pandan. Saya yang ngundang waktu di Tanjung Bukan, ada pernah Pandan. lagi ke Waktu sebuah saya jadi sekolahan. Tanjung Pinang ya. Kalau Tanjung Pinang ya wilayah Keuskupan Pangkal Pinang itu. Oh, saya pernah diundang ke sana sebuah sekolah SD, Romo. Ya, 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 Yayasan Tunas Karya milik Keuskupan Pangkal Pinang itu mengelola 46 unit sekolah dari TK sampai sekarang sampai perguruan tinggi malah. Oke, Romo. Romo kalau sekarang jadi sekretaris yayasan yang mengenai kesehatan itu, Romo, Ya, apa tantangannya, Romo? eh, Di masa COVID ini, Romo? ya ini juga tantangan berat ya bagi kalau untuk Keuskupan Pangkal Pinang sebenarnya ini punya ikatan historis dengan karya kesehatan karena misi gereja Katolik pertama di Keuskupan Pangkal Pinang itu dibawa oleh seorang awam, bukan misionaris tertabis. Paulus Chen Ongni namanya. Paulus Chen Ongni ini dia seorang sinse, tabib yang waktu itu tinggal di Penang di Malaysia. Kemudian dia datang ke Bangka untuk melayani orang-orang Tionghoa memang waktu itu yang bekerja di tambang-tambang timah. Nah, karena dia sudah Katolik sebelum datang ke Bangka, sambil mengobati orang-orang itu dia juga mengajar agama, mempersiapkan katekumen. Tahun ini tahun istimewa untuk kami karena 14 September yang lalu, pas Pesta Salib Suci itu, peringatan 150 tahun wafatnya Rasul Awam ini, Paulus Chen Ongni. Nah, tapi karya kesehatan sendiri di Keuskupan itu relatif belakangan ya. Tahun 70 itu suster-suster sudah mulai punya balai pengobatan, rumah bersalin. Tapi menjadi rumah sakit dalam kategori yang lebih modern itu baru tahun 2003. Nah, artinya tahun ini juga dia 18 tahun. Hampir samalah umurnya dengan saya rumah sakit ini. Dan kalau bicara tentang COVID, ya persis di situ juga tantangan yang dialami oleh rumah sakit. Yang pertama bahwa kita secara umum mungkin ya, bukan hanya rumah sakit di sini ya, dunia kesehatan secara umum itu sama sekali secara teoritis mungkin pernah dibicarakan, tapi sama sekali tidak punya kesiapan menghadapi pandemi yang skalanya besar seperti COVID-19 ini. Maka di awal-awal COVID, rumah sakit justru ketakutan menerima pasien karena perawat-perawatnya juga takut, mereka belum dilatih. Sarana prasarana yang ada di rumah sakit juga belum cukup meyakinkan mereka untuk siap menerima itu. Maka di awal-awal pandemi justru jumlah pasien rumah sakit itu menurun. Ya, karena juga
ada himbauan kan, orang tidak boleh jangan ke rumah sakit kalau tidak sangat penting. Lalu COVID itu hanya dilayani oleh rumah sakit besar atau rumah sakit pemerintah yang punya fasilitas lebih lengkap, ketersediaan dokter lebih lengkap. Nah, tapi poin positif bagi saya justru artinya pelajaran yang kemudian kita petik dari sisi itu bahwa kita juga mesti siap ya untuk berbagai kemungkinan ya, termasuk kemungkinan terburuk seperti pandemi yang sekarang ini. Nah, itu terjadi di rumah sakit. Saya sendiri juga mengalami di yayasan. Jadi kita bingung juga gimana berhadapan dengan situasi pandemi ini. Jumlah pasien menurun, berarti pendapatan rumah sakit kan menurun. Sementara kita mesti menggaji juga running cost rumah sakit itu tetap harus berjalan. Rumah sakit Katolik itu Romo ya? Ya, rumah sakit Katolik, rumah sakit Ada Baktiwara. berapa Romo di sana? Hanya satu. Yang di bawah Kuskupan hanya satu rumah sakit. Ada rumah sakit Katolik lain juga di Kuskupan, itu di Batam, itu dikelola suster-suster Fransiskanes Santa Elizabeth, FSE, yang dari... Ya Romo. Romo sendiri bergerak di bidang kesehatan itu banyak belajar baru ya Romo ya? Baru sama sekali. Saya selama sebelumnya lebih banyak berkecimpung di hal-hal yang sifatnya sosial politik kemasyarakatan ya. Komisi Kepemudaan itu dengan orang muda, lalu kemudian di FKUB itu dengan kelompok lintas agama, lalu di Kerasulan Awam itu dengan ormas-ormas Katolik dan politisi-politisi Katolik. Maka menjadi sekretaris yayasan rumah sakit yang membawahi secara teknis kesehatan untuk saya baru. Romo, ini secara kehidupan pribadi Romo, pernah nggak merasa sulit atau jenuh menjadi seorang imam Romo? Ya pasti pernah deh. Pasti ada juga saat jenuh. Tapi saat jenuh itu ini ya yang saya alami ya. Yang saya alami ketika ada ideal-ideal, ada mimpi, ada harapan-harapan yang waktu masih muda atau waktu di seminari itu mau dibuat, ketika jadi imam ternyata tidak bisa terlaksana. Banyak hal yang rupanya harus disesuaikan situasi dan kondisi, banyak hal harus disesuaikan dengan rekan kerja, dengan situasi umat. Ya awal sih memang ada tegangan-tegangan juga ya, ada frustrasi. Tapi seiring perjalanan waktu, ya juga makin bisalah menerima kenyataan, tidak terlalu ngotot juga. Tapi bahwa pernah merasa kering, pernah merasa kecewa itu, ya saya pernah alami. Biasanya Romo melakukan apa? Ya secara umum, misalnya para Romo kan selalu diminta untuk punya waktu refleksi pribadi, antara retret atau apa. Saya menjalankan itu juga. Saya menjalankan retret baik bersama dengan rekan imam yang lain, atau dalam grup kecil. Grup kecil ini biasanya dengan teman angkatan, atau bahkan beberapa orang saja, ya teman dekat yang diajak untuk refleksi bersama. Tapi saya sendiri juga ngalami salah satu oase saya dalam situasi-situasi seperti itu keluarga. Pulang ke rumah, ketemu bapak ibu, ketemu keluarga itu untuk saya itu apa ya? Satu ya ibarat kalau HP itu proses cas pribadi yang sangat istimewa. Meskipun mereka tidak memberi teori macam-macam ya, berada bersama mereka saja, menikmati lagi kehidupan bersama bapak ibu dengan saudara. Sejauh pengalaman saya itu menguatkan betul. Ya juga dengan keluarga-keluarga lain ya, di mana saya bersahabat dengan mereka ya.
berada bersama mereka, mendengar cerita mereka, melihat pertumbuhan anak-anak mereka dengan segala kelucuannya, dengan segala pergumulannya, ya itu juga untuk saya apa? Retret yang baik lah sebagai imam. Romo, kalau nggak salah sepanjang saya mengenal Romo, Romo suka fotografi ya Romo? Ya, saya suka. Saya apa ya? Merasa juga bahwa saya mesti menjaga keseimbangan pribadi juga ya. Dalam arti, jadi ya ada hobi bersama, ada hobi pribadi yang saya jalankan. Kalau hobi bersama, saya berolahraga dengan saya ikut grup anak-anak muda main futsal, saya ikut, ada kelompok yang main badminton, saya ikut, ada grup yang suka camping, saya ikut juga. Sampai sekarang saya punya grup yang bekas anak-anak, kok bekas ya, maksudnya anak-anak yang dulu ketika saya jadi Komisi Kepemudaan, mereka masih OMK, mereka sekarang keluarga muda, tapi ya masih punya hobi yang sama. Jadi sesekali kadang pergi camping, semalam 2 malam, tinggal di hutan. Hobi itu untuk saya selain untuk aktualisasi diri, ya saya melihat itu juga sebagai upaya untuk ini menjaga keseimbangan hidup pribadi lah, kurang lebih begitu. Baik Romo, jadi hobi-hobi tadi itu tentunya sangat membantu di saat Romo jenuh ya Romo ya? Entah itu hobi camping, hobi fotografi, futsal, itu kan membantu Romo. Ya, selain untuk mengisi waktu secara positif, ya juga sangat berguna ketika saya butuh ini ya penyegaran, butuh dari kesibukan kerja atau kejenuhan tertentu. Ketika mengalami itu, saya merasa seperti ini, mendapat kesegaran baru. Ya, tapi juga dari hal-hal itu, dari pengalaman traveling atau fotografi atau mengerjakan hobi itu, saya juga ini bisa kenal orang secara lebih dekat, lebih pribadi. Mungkin kalau ketemunya di ruang konsultasi kan ada kesan formalnya juga ya. Tapi ketika di tempat camping, bahkan sambil buka baju di hutan itu kan, ya ada yang ngomong serius ya, ada yang maksudnya ngomong cerita problem yang dia alami serius, dan ya bisa juga. Maka saya merasa ya sekali jalan untuk saya sendiri itu baik bagi saya untuk pribadi, dan juga rupanya dalam situasi seperti itu juga saya bisa memangkas jarak ya dengan orang. Contohnya saya Romo ya. Romo pernah moto saya, mungkin Romo sudah lupa atau tidak sadar, waktu pelayanan kita ke Manado dulu Romo. Oh iya iya Saya perbesar dan saya betul. tempel di kamar saya Romo. Setiap kali saya sedih, saya lihat Wah, foto saya, makasih Cek. saya suka. Karena kan dalam kondisi yang nggak make up, nggak apa, terus saya ketawa lepas. Jadi membuat Ya sumber betul. kekuatan bagi saya. Kalau saya lagi sedih, saya lihat senyum saya seperti itu, saya bilang, wah, ternyata kegembiraan itu bisa diciptakan dari dalam. Itu saya masih ingat itu di Lihaga ya. Iya, jadi terima kasih Romo. Romo sudah memberi saya sesuatu yang sangat berkesan buat saya. Karena saya belum pernah tertawa selepas itu, Romo. Oh, oh iya. Kebetulan dapat momennya begitu ya. Itu betul-betul candid itu, Romo. Ketawa Iya lepas. betul memang. Jadi hobinya Romo juga bisa memberi kekuatan bagi banyak orang pastinya Romo. Jadi saya cuma memberi kesaksian Ya, bahwa apa yang Romo berikan memberi kekuatan bagi saya. Saya senang pernah mengenal Romo.
Ya, saya juga senang baca. Saya ikuti keterlibatan aktivitas CC mulai dari terutama waktu itu yang saya kenal sih mendampingi anak-anak ya. Lalu kemudian ya seperti bertutur waktu di Belitung itu saya suka ceritanya. Saya dasarnya pencerita yang baik lah, paling tidak dari kesan sahabat-sahabat ya. Tapi ketika kita belajar tentang bertutur kitab suci waktu itu untuk anak dengan boneka, unta dan lain sebagainya, saya merasa wah kok saya nggak kepikiran untuk begitu ya. Kita saling meneguhkan berarti Romo. Ya saya sih saya punya keyakinan pribadi ya bahwa narasi itu narasi yang benar, narasi yang baik dan benar itu menghidupkan. Maka sesuatu barang mati pun kalau dinarasikan dengan baik itu akan punya kesan untuk orang, dan tidak semua orang punya kemampuan narasi seperti itu. Maka berbahagialah orang-orang yang punya kemampuan narasi, bisa berbagi narasi, bisa menginspirasi lewat narasi. Saya suka mendongeng soalnya Romo. Iya betul ya, Yesus itu kan ceritanya pakai perumpamaan dan dia orang hebat dong, makanya cerita-ceritanya meninggalkan kesan yang luar biasa untuk pendengar. Romo, seandainya Romo dikasih kesempatan nih Romo untuk bicara dengan adik-adik muda tentang satu harapan besar bagi mereka ya, khususnya keterlibatan mereka juga hidup menggereja. Kira-kira Romo mau ngomong apa sama mereka, Romo? Saya baru baca bukunya Paus Fransiskus ya. Saya masih taruh di meja saya. Edisi Inggrisnya bisa dapat PDF-nya sih. Ini bahasa Indonesianya. Mari bermimpi ya. Mari bermimpi. Hal yang saya tangkap dari seruan Paus itu, beliau mengatakan begini, karena ini konteksnya COVID ya, COVID-19. Menurut Paus, kita tidak bisa lagi menjadi gereja sama dengan seperti sebelum COVID. Jadi pasca COVID-19 ini, pasca pandemi corona ini, kita mesti cara kita bergereja, cara kita hidup menggereja juga mesti berubah. Nah, dan situasi pandemi ini kan mengajarkan banyak hal. Saya ingat tanggal 20 Maret 2019. Ya, tanggalnya mungkin bisa saya salah, tapi di sekitar itulah. Itu hari-hari pertama ketika gereja-gereja di beberapa kuskupan itu mulai mengumumkan tidak ada pelayanan misa di gereja. Lalu hari 2020 Romo. 2020 ya? Iya. Iya. 20 ya? Oke, 2020. Betul, saya ingat itu. Maksud saya setelah waktu itu saya pulang untuk ikut tabisan uskup di Ruteng kan? Oh, iya. Nah, setelah itu ya, 2020 ya. Itu 2020. 2020 ya. Betul, 22 Maret kurang lebih. 2020 itu gereja-gereja mulai umumkan ada melalui surat dan lain-lain itu tidak ada pelayanan misa di gereja. Nah, saya ingat reaksi saya pertama menanggapi pengumuman itu, saya menulis status di Facebook. Ya, nanti Facebook pasti ingatin lah tiap tanggalnya. Itu tentang Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Ya, saya ingat bahwa yang saya refleksikan waktu itu tentang keluarga. Ketika suami istri saling menerimakan sakramen Maha Kudus, sakramen perkawinan kudus di gereja, saya merasa itu adalah peresmian satu gereja baru. Setiap kali ada pasangan Katolik yang menikah, itu berarti nambah satu gereja. Dan
Itulah yang kita sebut gereja rumah tangga. Maka suami dan istri itu menjadi pastor di rumahnya, menjadi gembala. Maka mereka ditanya, apakah kamu sanggup mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kamu menurut iman Katolik? Itu karena mereka gereja, maka mereka diminta kesanggupannya untuk mendidik anak-anak. Nah, hanya dalam perjalanan Ecclesia Domestika ini kan menjadi tidak terlalu diperhatikan karena kita umum tertarik bicaranya komunitas besar. Komunitas besar yang namanya paroki, komunitas besar yang namanya wilayah, lingkungan. Ya. Maka ketika pandemi, gereja-gereja ditutup, itu kesempatan yang baik orang untuk menghayati secara konkret apa artinya gereja rumah tangga, apa artinya Ecclesia Domestika. Karena orang nggak bisa keluar, orang juga tidak bisa menerima tamu karena protokol kesehatan, karena kehati-hatian. Ya, tapi orang berdoa di rumah. Ya sekarang teknologi sih membantu ya. Orang bisa misa online dan macam-macam. Nah, tapi orang komuni dalam kerinduan. Tapi orang menghayati berada di rumah secara harafiah ya, karena tidak bisa pergi keluar juga dan menghayati hidup sebagai gereja. Maka bagi saya mungkin ini berkah terselubungnya pandemi ini ya. Jadi orang diajak untuk menghayati secara konkret maknanya menjadi gereja. Karena itu yang terjadi ketika suami-suami istri itu saling menerimakan sakramen perkawinan. Saya menghayati begitu. Maka juga untuk anak-anak muda bagi saya ini kesempatan juga ya. Karena pandemi kita dipaksa untuk kemudian menghayati iman, terutama ritual ya. Ritual dengan ketergantungan penuh pada teknologi. Apa yang sehari-hari justru menjadi kawan bergaulnya orang-orang muda ini. Ya, Jadi maka orang muda lebih berperan, Romo ya. mestinya menurut saya mereka anak-anak itu kan sering mengatakan dalam era digital ini, dalam era teknologi internet ini, orang tua itu migran. Kita ini migran digital, mereka penduduk aslinya. Betul, 100 setuju, Romo. Anak Ya, muda saatnya ini. Ya. maka sebagai penduduk asli mestinya mereka yang punya mungkin mereka. Dan itu sebenarnya bisa dilihat lah di paroki-paroki yang sangat tanggap, yang sangat lincah untuk mengatur misa, live streaming dan lainnya bukan generasi tua. Ya, itu justru anak-anak muda dengan kecanggihan teknologi, dengan kemampuan yang mereka punya, mereka bisa membantu. Betul. Dan ini bagi saya sesuatu yang menggembirakan dalam arti gairah untuk terlibat dalam kehidupan religius, dalam ritual-ritual keagamaan itu tersalurkan karena itu dipakai wahana yang mereka akrabi dan mereka bisa terlibat di dalamnya. Romo, Di paroki konvensional. Gimana aja? Pernah nggak punya sedikit rasa khawatir bahwa setelah pandemi ini selesai, anak muda akan cenderung enak dengan misa virtual, Romo? Sebenarnya saya sih tidak punya kecemasan yang begitu ya, tapi kita yang lain, yang generasi kalau mau dibuat dikotomi begitu ya, yang generasi tua atau anak muda itu sudah harus menerima bahwa gaya komunio virtual itu juga bagian dari hidup kita, bagian dari hidup gereja. Ya, saya melihat bulan ini saja, bulan September, ketika orang merenungkan bulan Kitab Suci Nasional, sahabat Yesus, sahabat seperjalanan. Ya, sahabat seperjalanan itu kan konotasi fisiknya kan berada dekat. Bergandengan, berpelukan, jatuh, diangkat,
ketika kakinya lecet di papah, itu sahabat seperjalanan. Nah, tapi paradoksnya kita merenungkannya itu virtual. Lalu bagaimana menjadi sahabat perjalanan virtual? Nah, sahabat perjalanan virtual selama ini sebenarnya kita sudah melakukan juga ya. Kita nyetir sendiri, kita nggak nelpon orang untuk kasih tahu alamat. Kamu Sherlock dong. Lalu kita dituntun Google Map kan, 500 meter belok kiri. Ada macam-macam. Kita punya sahabat perjalanan virtual. Maka saya ketakutan itu ada, tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang lebih besar. Saya justru melihat ada peluang justru di sana, bahwa cara menggereja virtual yang sekarang kita lakukan terpaksa karena pandemi, ke depan itu bisa jadi bagian. Mungkin saya ambil contoh di sini ya. Sebelum pandemi, Bapak Uskup Pangkal Pinang, beliau kan guru besar teologi. Jadi Monsinyur ini membuka kelas kuliah teologi untuk awam setiap hari Jumat. Karena daya tampung kelas paling besar yang hadir 70-80 hadir fisik. Begitu pandemi, kan kelas fisik ini tidak bisa lagi terjadi. Lalu kami membuat siaran kuliah Bapak Uskup live. Saya melihat setelah beberapa hari yang ikut kuliah itu 1.500 orang. Wow. Yang mulia, itu berapa kali lipat daripada ketika mengadakan kelas fisik yang hanya 70-80 orang. Maka berarti kan lebih banyak orang yang dijangkau. Memang ada kelemahannya, interaksi fisiknya tidak ada. Tetapi pesannya itu sampai ke lebih banyak orang. Maka saya melihat juga di situ. Kalau ada itu saya tidak terlalu cemas malah, karena saya sharing ya dengan beberapa, ya tidak bisa dijadikan kesimpulan untuk semua ya. Tapi paling tidak sharing saya bahwa anak-anak muda itu punya kerinduan untuk menyambut Komuni Kudus, apa yang mereka tidak bisa dapatkan kalau misalnya virtual. Artinya dengan sharing-sharing seperti itu, saya tetap yakin bahwa begitu ada kemungkinan merayakan Ekaristi tatap muka di gereja, mereka juga datang karena mereka punya kerinduan pada sakramen Maha Kudus. Ya, Romo, mungkin karena saya seorang ibu, ya, kebetulan kedua anak saya mempunyai anak bayi yang nggak mungkin dibawa ke gereja, Romo. Ya, ya, ya. Jadi walaupun gereja sudah dibuka, mereka memilih untuk tetap misa virtual. Mengingat anak bayinya nggak bisa masuk, Mas Romo. Betul. Jadi itu mungkin terlalu berlebihan saya. Jadi saya mulai mencemaskan nanti ini setelah pandemi selesai, apakah mereka sudah jadi habit untuk misa virtual atau masih itu rindu. Tapi Romo benar. Barusan ini kan cucu kami baptis, Romo. Ya. Dan hanya boleh dihadirin orang tua, terus wali baptis sama kami sebagai opa oma boleh. Jadi cuma 6 orang, Romo, 7 dengan bayinya. Dan spontan anak dan menantu saya ngomongnya, aduh komuni ya, aduh senengnya dapat komuni, aduh sudah hampir 2 tahun nih kita nggak komuni. Jadi mungkin mereka cuma ngobrol sesama pasangan suami istri, tapi saya yang dengar itu senang, Romo, sebagai seorang ibu. Saya yakin itu ya. Saya yakin bahwa di banyak hal apa yang virtual itu pasti menyenangkan ya, karena praktis ya. Tetapi kerinduan dasar manusia itu kan sosialisasi ya. Itu kerinduan dasar. Orang butuh. Kalau misalnya cuma
puji cantik lewat layar kaca itu kan ya oke lah orang nerima juga. Tapi ketika perjumpaan fisik itu, ketika jumpa di gereja itu kan eh, ada aspek lain yang tidak bisa digantikan oleh perjumpaan virtual. Dan itu ada kerinduan di hati setiap orang. Kita saja, satu keluarga saja, karena apa namanya pandemi ini kan nggak bisa kumpul-kumpul ya untuk makan kalau ada yang ulang tahun atau apa yang hadirnya terbatas. Tapi saya lihat selalu kan ada pesan ya. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi berlalu kita bisa kumpul-kumpul lagi ya. Itu kan ungkapan kerinduan bahwa yang sekarang ini video call, Zoom atau apa itu tetap tidak bisa menggantikan kerinduan untuk berinteraksi secara fisik. Maka dalam hal hidup menggereja pun saya juga merasakan itu. Baik yang tradisional sekali ya, misalnya kebiasaan untuk doa-doa rosario dari rumah ke rumah, untuk pendalaman kitab suci, tema-tema tertentu di KBG yang sekarang ini terpaksa hilang. Itu ada. Maka saya tidak terlalu khawatir bahwa ada kekhawatiran ini nanti orang nikmati dengan ini, orang terlanjur enak dengan pola virtual yang sekarang ini, lalu kemudian nanti menjadi tidak mau atau malas, enggan, bahkan untuk bergereja secara fisik. Ada, tapi saya kok merasa malah orang ini di sini saya lihat ketika kasus nasional meningkat, biasanya keuskupan kan diminta oleh satgas-satgas di provinsi kabupaten untuk membatasi. Maka kita juga tutup gereja. Itu setelah beberapa minggu ada umat menelpon, bahkan langsung ke uskup. Monsinyur, kapan kami diizinkan untuk gereja lagi? Artinya ada, meskipun mereka malah hari Minggu itu kan memang ada yang melihat juga, wah sekarang mah enak kan, bangun jam berapa saja tetap bisa misa. Karena telat dari paroki sendiri, keuskupan yang lain masih ada sampai malam malah. Atau bahkan kalaupun dia udah telat banget, tengah malam pun masih review lagi. Oke, baik Romo. Tadi mengenai virtual itu sudah jelas buat saya bahwa mereka juga punya kerinduan, Romo. Jadi kekhawatiran saya mungkin tidak beralasan yang kuat, Romo. Ya khawatir sih boleh aja. Maka saya juga selalu ingatin, jangan keenakan. Nah, Ya, saya kalau sama anak muda kan biasanya keenakan kenapa? Baju bagusnya cuman pinggang ke atas kan, bawahnya mau pakai celana ini kan biasa. Soalnya kalau Zoom kan cuman gitu. ya Lalu Romo. tapi wah mereka malah bilang saya ini loh Mbak Ceh, saya kagum juga dengan banyak keluarga-keluarga. Nah biasanya hari Minggu setelah misa online itu ada kan satu dua lah, tidak semua tapi cukup banyak yang memposting suasana keluarga itu merayakan misa online ya. Dan mereka menyediakan altar kecil entah di depan televisi atau di depan laptop, di depan. Bagi saya itu sering saya sendiri mungkin mungkin dari segi kaidah para liturgios pasti tidak setuju. Tapi saya kok merasa bahwa itu altarnya jauh lebih indah ya dari altar marmer dimanapun. Karena itu keseharian hidup mereka dan pada saat itu mereka berada di sekitar itu untuk menimba kekuatan dari sabda Tuhan. Bagi saya altar-altar begitu altar-altar hidup. Dan selama altar-altar itu ada di rumah tangga keluarga Katolik, gereja nggak akan mati. Ya, di tempat kami juga Romo. Jadi pasti ada lilin, ada salib. Walaupun itu cuma di kamar berempat, berlima sama cucu. Saya selalu merasa bahwa suatu saat ya mungkin ya orang bisa aja entah kena gereja dibom dan lain-lain ya penyebab atau bencana dan macam-macam. Tapi selama altar-altar itu masih ada di rumah-rumah orang Katolik, gereja itu nggak akan mati. Romo, saya kan sering dapat konsultasi dari Bapak Ibu muda yang anak-anaknya punya kesulitan untuk belajar online, Romo.
kan tidak semua anak bisa belajar online, Romo. Ya. Nah, saya mengatakan kepada mereka, loh jangankan anak kecil, saya yang setua ini saja, kalau diminta ikut yang virtual, itu agak sulit untuk fokus. Jujur, Romo. Jadi kalau pas misa itu untuk virtual, itu buat saya pribadi, saya sulit sekali untuk fokus, Romo. Makanya kenapa saya, ya gereja begitu dibuka, saya tiap hari misa pagi itu karena itu saya pribadi, Romo. Mungkin teman-teman banyak yang bisa fokus, tapi saya pribadi itu agak sulit. Mungkin saya tipenya juga tipe auditori bukan auditori, kinestetik, Romo. Jadi saya lebih senang beraktivitas begitu, saya lebih bisa fokus, lebih bisa concern, Romo. Seperti itu. Saya kira banyak sih yang gitu, Ceh. Bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan, saya kalau misa online nggak mau, kayak nonton drakor aja kayaknya. Ya, ini soal apa ya, cita rasa orang ya, apalagi orang-orang yang dibesarkan dalam gaya ritual tradisional seperti tadi di awal kita omong. Untuk anak-anak muda biasa aja perjumpaan virtual begini. Orang mereka punya banyak sekali sarana untuk perjumpaan-perjumpaan virtual ya, bukan hanya karena perayaan Ekaristi. Maka ketika Ekaristi pun dibuat begitu, ya tidak ada yang baru untuk mereka. Tapi untuk generasi yang misa itu ya harus ke gereja, apalagi orang Katolik tradisional yang tempat duduknya di gereja pun tetap. Keluarga-keluarga di paroki itu kan rata-rata tempat duduknya ya itu aja. Saya malu jadi Romo. Itu saya, Romo. Enggak, itu semua. Itu saya di banyak paroki tempat saya pernah bertugas. Umat itu kadang-kadang, kok Romo tahu kami nggak ke gereja? Saya bilang, itu penyakitnya orang Katolik. Karena tempat duduknya dari kecil ya di situ-situ aja. Iya, betul, Romo. Nah, ya kalau yang sudah begitu, untuk dia pasti perjuangan berat dong, harus melaksanakan misa virtual karena tempat duduk itu saja sudah punya memori untuk dia. Iya. Jadi kalau misa pagi sekarang ada yang suka duduk di tempat duduk saya yang sudah 30 tahun saya duduk di sana. Itu rasanya itu, walaupun saya seorang hipnoterapis mengatakan oke, nggak apa-apa, tapi tetap ada rasa. Kayaknya saya nggak berjumpa dengan Tuhan saya, Romo. Ada sesuatu yang diambil dari kita ya. Iya, saya malu ini cerita ini, Romo. Karena Itu tipikal. Karena saya juga bagian dari keluarga Katolik. Bapak ibu saya dulu kalau gereja ya sudah. Kalau misalnya nggak berangkat bareng, ya udah, yang berangkat lebih dulu duduk situ, yang belakangan datang dia udah tahu langsung nyusulnya kemana, karena tempat duduknya di situ. ya sejak pandemi ini kan kita nggak bisa milih tempat duduk, Romo, kan ditentukan sama petugas. Ya betul, Ya, betul. itu mungkin buat saya juga ini sebuah pembelajaran untuk membebaskan diri, Romo, dari keterikatan itu. Itu benar itu latihan untuk melepaskan ini keterikatan juga, betul. Iya, ya itu Romo. Jadi terima kasih banyak Romo untuk perbincangan hari ini. Terima kasih banyak Romo sudah mau sharing banyak hal. Ya, saya juga terima kasih udah bisa ngobrol, bisa ketemu walaupun jauh. Iya, Salam ke Denpasar. iya, Kalau sudah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya Romo ya? udah lama banget nih. Terakhir malah kita di Ambon cuman papasan dari jauh. Oh iya betul. Iya Romo. Waktu ke Semoga suatu Sukaramo. saat ya kita bisa Ya, ketemu ya Romo. ya, Ceh. Kalau pulang kemana? Ke Ruteng ya? Betul. Dulu sih selalu ada pilihan untuk transit Denpasar. Sekarang kebanyakan kan Jakarta langsung Labuan Bajo. Jadi Oh oke. sudah hampir tidak punya alasan lagi untuk Oh, transit oke. ya. Iya. Baik Romo, salam Ya, semuanya. Thank you. ya, Ceh. Minta doanya juga ya Romo supaya kita Ya, saling mendoakan tetap sehat. amin. Ya, teman-teman sekalian, semoga pembicaraan kami berdua ini dapat menginspirasi banyak hal bahwa
pandemi ini memang membuat kita berubah, juga cara beribadah kita. Ya, untuk generasi-generasi yang seperti saya ini mungkin agak sulit untuk menyesuaikan diri, tetapi inilah yang terjadi dan gereja sungguh memperhatikan kita semua, baik dari kalangan muda maupun kalangan seperti kita yang mungkin banyak yang rindu untuk dapat sakramen, dan gereja menanggapi itu. Betul ya Romo ya? Ya, benar. Iya, gereja sangat memperhatikan juga kebutuhan semuanya. Terima kasih banyak Romo. Sampai jumpa Romo. Makasih, Jess. Sampai Sampai jumpa Romo. jumpa. Salam untuk keluarga di Denpasar. Baik Romo, terima kasih.